Puji Tuhan, shalom. Shalom. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada kembali, kita berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Begitu baik Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang hidup kami, Tuhan tetap terus ada menolong dan menolong kami Tuhan. Saat ini kami datang di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama mau datang menyembah. Kami sama-sama mau datang memuliakan Engkau Tuhan. Kami memberikan korban persembahan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhan hadir buat setiap kami. Tuhan melawat setiap kami di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan melawat dengan kuasa-Mu ya Bapa. Jaringan internet yang baik, jaringan internet tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan dalam nama Yesus. Kami mau sama-sama menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Ambil alih fokus hati dan pikiran kami Tuhan. Kami hanya mau melihat Engkau, kami hanya mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami di tempat ini. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara kami yang dalam perjalanan untuk datang beribadah di tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahwa mereka di tempat ini Tuhan, kami sama-sama mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu ada dan selalu ada buat setiap kami. Kami berdoa semua pemilu-pemilu di udara, roh-roh teritorial, panas-panas sejak panas-panas iblis, kami satu hati kami patahkan di dalam nama Yesus. Manifestasikan kuasa-Mu buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami menerima kuasa yang besar di tempat ini. Kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk bersorak-sorak, kami siap untuk melompat, kami siap untuk memuji nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sepakat pada sama-sama katakan amin. Saja pun semuanya makin berdiri, boleh berikan salam kiri kanan saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan kita bagi Tuhan. Dengan hati bersyukur kita datang di hadapan Tuhan. Kita berikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Lihatlah kebaiknya dengan hati bersyukur, beralah pelatarannya dengan hati bersuka cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi sama-sama kita pujikan Allah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, beralah pelatarannya. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Sama-sama nyatakan akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, bersyukur. Sorakan sama-sama, haleluya. Kami masuk ke bangku Tuhan dengan penuh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersuka. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, kami naikkan pujian bagi Tuhan. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Selamanya Allah memasuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami naikkan pujian bagi Tuhan. Ku naikkan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau berikan penyembahan kita bagi Tuhan. Bersama hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini semua karena cinta-Mu yang Allah. Dalam hadirat-Mu kami bersamakan syukur. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus satu-satunya.
kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan ketenangan dan kedamaian saat bersama dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sakarata karabana masana nama sikiri, sakarata kana masana nama sikiara nama sikiri, inarata karabana sikiara nama sikiri, inakarabata saya kana sikiara nama sikiri. Sampai setiap kami penuhi dengan kuasa Tuhan, sampai setiap kami penuhi dengan kasih-Mu Bapa, sampai setiap kami ingin menyalami Engkau Tuhan. Oh haleluya. Sakarata kana masana nama sikara terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Selalu ada jalan Tuhan. Selalu Tuhan buka jalan buat setiap kami Tuhan. Selalu Tuhan buka jalan menolong setiap kami. Ada jalan yang terbuka saat kami datang kepada Kamu Tuhan. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan hari ini. Sikiara kana masane kana masana nama se. Sikiara kana masana nama se. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Tidak akan mau sandara basket dulu. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap tinggal bersama dengan Engkau. Kami mau tetap tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Sikiara dalam sandara basket dulu. Kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami memakai setiap kami. Kami menang dan kami memenangkan jiwa-jiwa. Kami menang dan kami memenangkan orang-orang Tuhan. Pakai kami sebagai salah satu orang yang kau pilih untuk mengadakan revival ya Bapa. Sakara bataka nama sakara nama sekere. Dinara bata sakara nama sekere. Dinara bataka nama sikiara nama sekere. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk tetap terus melangkah. Yang memberikan kami kekuatan untuk tetap terus melangkah Tuhan. Tidak menoleh ke belakang Tuhan, tapi kami memberikan cara-caramu yang ajaib itu Tuhan. Cara-caramu yang luar biasa itu Tuhan. Kami mengagumi Engkau, kami mengagumi caramu Tuhan. Betapa kami terkaruniai mengalami semua apa yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu ada caramu dalam hidup kami untuk menolong kami Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat
kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu ada cara-Mu yang terbaik. Hari ini sudah Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Hari ini, malam ini Tuhan, ada terobosan terjadi buat setiap kami. Kami datang membangun manusia rohani Tuhan. Engkau mencari para penyembah-penyembah yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Bersyukur Tuhan, Kau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Tuhan ingatkan saya supaya saudara bisa buka mata dulu. Di dalam Injil Lukas pasal 4, dengarkan baik-baik ayat ini. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 21,
Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ketika saya menyampaikan ayat ini kepada saudara, maka ayat ini genap atas hidupmu. Engkau yang tertindas, engkau yang tertawa, engkau yang duduk dalam kegelapan, engkau yang menyimpan sakit hati, engkau yang terluka, engkau yang kehilangan kasih, engkau terikat dengan dosa. Pembebasan berlaku atas engkau hari ini. Kita berdoa, Bapa, nyatakan rohmu atas setiap kami, Tuhan. Semua yang mati hidupkan kembali, yang ragu, yang tidak percaya, Tuhan, sekalipun nyatakan imanmu, nyatakan bahwa Engkau nyata atas kehidupan mereka. Semua belenggu yang mengikat mereka, bahkan mereka yang kehilangan kasih Bapa, belum mereka rangkul mereka. Curahkan kasih-Mu, curahkan Roh Kudus. Umat-Mu membutuhkan saat ini. Bebaskan mereka, urapi setiap kami untuk mendengar kebenaran ini. Buat kami mengerti di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tumben kau tidak bawakan air saya. Bagus ya. Tolong ya, Nik. Ya sudah. Hari Jumat kemarin ketika kita penyembahan dengan beberapa jemaat yang hadir, berdoa bersama dengan beberapa orang. Ketika penyembahan dinaikkan, Roh Kudus berbicara sangat kuat di roh, dan itu membuat roh saya tidak bisa tidur. Ketika saya menyiapkan materi untuk mengajar dengan beberapa orang yang hadir, yang tetap setia datang, satu kata, dua kata muncul. Roh Kudus sampaikan kepada saya di roh saya sangat kuat. Kata-kata itu adalah tawanan roh. Padahal materi yang saya mau bahas untuk doa Jumat bukan tentang tawanan roh. Saya itu berbicara tentang para penginjil, para penuai. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara tentang tawanan roh, saya mencoba untuk diam dan berkata apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya menyampaikan, saya mengajar, tetapi pengajaran itu hanya singkat. Saya sampaikan kepada beberapa orang. Saya pikir itu sudah selesai. Ketika saya mau tidur malam, saya sedikit gelisah dengan kata-kata itu. Kata-kata itu terus kuat berbicara, tawanan roh, tawanan roh. Saya mencoba untuk tidur, saya tidur jam 1, kemudian saya terlelap dan paginya saya pikir Roh Kudus sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus bicara kuat di hatiku, dengan pikiranku sampai mulutku sendiri berkata. Saya bangun pagi, baru terbuka mata saya, mulutku langsung berkata, tawanan roh. Muncullah ayat ini, Lukas pasal 4. Coba saudara buka dan kita baca bersama. Lukas 4, ayat yang tadi saya bacakan. Lukas 4 ayatnya 18, ayat ke-18 dan 19. Kita baca bersama-sama sekali lagi ayat ini. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. 3, 2, 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat. Ada orang-orang yang tertawa hari-hari ini. Ada orang-orang yang tertindas karena dosa. Ada orang-orang yang terbelenggu dengan ikatan dunia. Ketika Roh Kudus berbicara kuat di hatiku, sampai malam, kata itu tidak hilang di dalam pikiran saya, dengan roh saya dan hati saya. Akhirnya saya baru ngeh, ternyata Tuhan sedang menyampaikan dan mengajar saya tentang tawanan roh. Sudah cukup lama saya tidak pernah membahas tentang roh orang-orang, tentang kutub generasi. Kalau saya tidak salah itu terakhir 2-3 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus memberikan pesan ini kepada saya untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sudah kembali dengar tentang ini. Orang-orang yang rusak, gambar diri, gambar Bapa di dalam mereka. Orang-orang itu gampang sekali terikat. Orang-orang itu gampang sekali ditawan oleh pecahan.
Apalagi ketika kita masih kecil dan orang tua kita sudah meninggal, kita tidak pernah menyentuh kasih Bapa. Akhirnya kita menyentuh kasih dengan laki-laki atau perempuan. Akhirnya kita terjebak dengan perzinahan. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang kehilangan kasih Bapa. Orang-orang yang kehilangan kasih Bapa. Roh Kudus berbicara buat hati saya tentang hal ini. Kenapa kau suka dengan dia? Saya mencari figur seorang Bapa. Pendeta mau ngomong apa tentang dia cerita? Karena dia mencintai, karena dia kehilangan kasih Bapa dan dia membutuhkan sesuatu. Sama-sama baik. Pernikahan bukan solusi dari perzinahan. Solusi dari pernikahan, solusi dari perzinahan dan total bukan menikah. Dengar baik-baik. Saya akan mulai materi firman. Roh Kudus mulai mengarahkan pandangan saya. Roh Kudus mulai mengingatkan saya melihat sekeliling, di dalam pelayanan, di luar pelayanan, di masyarakat, di lingkungan sekitar, bahkan orang-orang yang saya jumpai, non-Kristen, orang Kristen, hamba Tuhan, orang awam, para pelayan-pelayan gereja. Roh Kudus menegaskan dan Roh Kudus berkata, Roh Kudus memberikan sebuah kesimpulan. Hanya ada dua jenis orang. Orang yang ditawan oleh Roh Allah dengan orang yang ditawan oleh Roh jahat. Hanya ada dua. Saudara ada di posisi yang mana? Ketika kau masih ada berbuat dosa, saya tegaskan, saya tekan, saya simpulkan, engkau terikat. Hari ini kau sedang ditawan, tetapi nasib digenap atas dirimu. Ada pembebasan yang Tuhan mau buat atas dirimu hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang mau bebas katakan amin. Amin. Saya tahu itu tidak gampang, saya tahu itu tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 16 dan 17. Sekali lagi saya ulang, 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama ayat 16, 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ketika saudara berbuat dosa, perempuan cabul ini saya gambarkan dua orang, dua kelompok. Yang pertama memang perempuan, dan yang kedua itu dunia. Ketika engkau mengikatkan dirimu dengan dunia, maka engkau menjadi satu tubuh dengan dunia ini. Ketika kau berbuat dosa dengan seseorang laki-laki perempuan, maka kau menjadi satu tubuh dengan dia. Makanya ketika kau pulang ke rumah, pikiranmu tertuju terus kepada dia. Saya pengen ketemu, saya pengen ketemu, saya pengen ketemu. Pernah mengalami hal itu? Saudara menjadi candu. Tetapi firman Tuhan katakan, siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh. Kalau kau mau lepas dari kata dunia, kecanduan, apapun bentuk kecanduan saudara, apapun bentuk dosa saudara, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Roma katakan dengan hati percaya, mulutmu mengaku Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat. Engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, intens, bukan timbul tenggelam, intens engkau bangun hubungan dengan Tuhan. Maka belenggu itu putus, belenggu itu putus saudara. Ketika kau membangun hubungan dengan Tuhan, maka kau menjadi tawanan roh Allah, bukan roh jahat. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ayat 1 dan 2. Angel bacakan dengan berat, yang lain dengar dan perhatikan. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti ajaran dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada orang-orang yang terus mengikuti, mentaati penguasa kerajaan
angkasa, itu kuasa kegelapan. Saudara tahu itu salah, tapi saudara tidak bisa untuk menghindar. Saya ibaratkan roh jahat itu, dia naik di punggungmu dan dia setir kau. Kau tidak mau belok kanan. Kau tahu itu dosa, tapi kau tetap belok karena kau dikendalikan roh jahat. Engkau sudah menjadi tawanan. Engkau ditawan. Saudara datang ke gereja, saudara dengar khotbah, tapi saudara susah untuk berubah, saudara susah untuk bertobat karena saudara sedang ditawan. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu sedang diikat meskipun saudara duduk di gereja dengar khotbah, tapi khotbah itu mental keluar, tidak bisa masuk karena pikiranmu sedang ditawan oleh roh jahat. Saudara dengar khotbah yang keras, suaranya pendeta keras sekali, firmannya keras sampai menyentuh hanya dagingmu. Kau rasa ngantuk berat. Ngantuk itu tidak bisa kau tahan, matamu pengen tertutup. Bahkan ketika penyembahan, mulutmu itu terasa terkunci. Kau tidak bisa mengucapkan Tuhan itu baik. Engkau tertawan, engkau terikat, engkau menjadi tawanan roh jahat hari ini. Tapi Tuhan mau membebaskan kau, saya tekan. Tuhan tidak menginginkan kau menjadi tawanan roh jahat. Waktu saya sedang duduk di kamar pada pagi hari itu, Tuhan berbicara itu hari Jumat malam di sini. Sampai pagi, saya bangun pagi dan saya sambil baring berduduk. Roh Kudus kembali mengingatkan saya mengenai sebuah buku. Buku ini saya rekomendasi untuk saudara cari dan baca. Penulisnya Rick Joyner. Temanya itu tentang pencarian terakhir. Buku ini sudah 5 tahun saya baca. 5 tahun lalu saya baca. Dan buku itu udah pinjam dan berulang. Tetapi semua apa yang saya pernah baca Tuhan kembali singkapkan di pikiran saya. Semua saya bisa ingat secara detail apa yang Rick Joyner tuliskan. Roh Kudus membawa Rick Joyner satu waktu. Roh Kudus membawa Rick Joyner masuk ke dalam sebuah dimensi roh. Roh Kudus memperlihatkan sebuah peperangan yang dialami semua orang Kristen, khususnya orang percaya. Peperangan itu terjadi selama 24 jam, siang dan malam, dan tidak pernah berhenti. Roh Kudus berkata kepada Rick Joyner, peperangan ini sungguh nyata terjadi. Meskipun tubuhmu melakukan aktivitas, engkau kerja, engkau makan, engkau liburan, engkau ke taman, engkau olahraga, tapi ingat, rohmu 24 jam berperang dengan kuasa kegelapan. Di dalam roh, peperangan setiap hari terjadi. Semua orang berperang, harus mendaki sebuah gunung Tuhan. Makanya Mazmur Daud mengatakan seperti ini, siapakah yang dapat naik ke gunungmu yang kudus Tuhan? Tuhan berkata, mereka yang tidak berlaku celah, mereka yang kudus, mereka yang tahir tangannya. Semua orang berperang punya satu tujuan akhir, yaitu puncak gunung Allah, di mana Allah bertata di atas puncak gunung itu. Setiap tingkatan harus kita lewati, kita naiki. Tapi dengar, setiap tingkatan punya tingkatan kesulitan dan musuh yang berbeda-beda. Setiap orang diperlengkapi dengan perlengkapan perang yang sama. Dengar baik-baik, semua kita punya perlengkapan perang yang sama. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Perhatikan ayat itu, Efesus pasal 6. Dikatakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Katakan, saya harus kuat. Di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat ini. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, jadi dibacakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Rian ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Lia ayat 15. Kakimu berpasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tina selanjutnya. Dalam segala
Novia 17. Dan terimalah ketokohan keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Angel 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di mana kita bisa temukan perlengkapan senjata Allah itu? Ini ada di gudang persediaan Tuhan. Di mana dia? Ada di dalam roh. Bagaimana cara kita ke sana? Bangun manusia roh. Engkau harus gunakan itu apa? Saya akan bahas tentang ini. Di tingkat dasar, ketika Roh Kudus membawa Rick Trader ke gunung Tuhan, masuk ke dalam dimensi roh, melakukan peperangan rohani. Di tingkat dasar, di bawah kaki gunung, Rick melihat sejumlah besar. Ingat, apa yang Rick dengar, apa yang Rick lihat? Sejumlah besar para pahlawan, bukan pecundang. Para pahlawan yang gagah perkasa. Tapi sayang, tangan dan kaki mereka terikat. Dan ada seorang penunggang kuda memegang tali. Banyak berjajar para pasukan, pahlawan itu orang-orang Kristen itu, yang terikat kaki dan tangan terbelenggu, dan roh jahat menuntun mereka. Dan Rick berkata kepada Roh Kudus, siapa mereka dan kenapa mereka terikat? Roh Kudus berkata kepada Rick, mereka adalah orang-orang percaya, tetapi mereka tidak siap melakukan peperangan roh. Kemana mereka dibawa? Roh jahat membawa mereka ke satu tempat untuk terus melakukan dosa setiap hari. Orang-orang yang melakukan dosa, mereka ditunggang roh jahat. Kemudian Rick mulai mendaki gunung itu. Rick mulai menggunakan perlengkapan senjata Allah dan mulai mengalahkan musuh satu persatu. Ketika Rick mulai mendaki gunung di tingkat 1, tingkat 2, Rick melihat ada lagi kumpulan orang banyak, orang-orang yang gagah perkasa, para pahlawan-pahlawan. Mereka kelelahan, mereka babak belur, mereka berdarah-darah. Ada yang terbaring di tanah dan hampir menyerah. Kemudian Rick berkata kepada Roh Kudus, siapa mereka dan apa yang terjadi? Roh Kudus berkata, mereka para hamba Tuhan, mereka para pelayan-pelayan altar gereja, tetapi mereka berperang dengan perlengkapan yang tidak lengkap. Mereka lelah karena kaki mereka tidak menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Bertahun-tahun di gereja, tetapi mereka tidak pernah menyampaikan firman Tuhan kepada temannya. Ada tombak menancap di dada mereka, ada panah menancap di belakang mereka, karena mereka tidak menggunakan baju zirah. Kemudian Roh Kudus memperlihatkan kepada Rick ada orang-orang yang ditunggangi roh jahat, dan roh jahat itu memuntahkan muntah di kepala mereka. Ada muntah intimidasi, ada muntah pikiran najis, pornografi, percabulan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Roh jahat memuntahkan kepala mereka, dan Roh Kudus berkata, karena mereka tidak menggunakan ketokohan keselamatan yang seharusnya melindungi kepala mereka, melindungi pikiran mereka dari intimidasi. Hari ini kau terintimidasi, hari ini kau takut, kau cemas. Gunakan perlengkapan senjata. Di mana? Kau bangun manusia rohmu, kau berdoa dan lawan itu. Para pahlawan-pahlawan ini yang berperang, mereka punya pedang roh yang Tuhan kasih, tetapi mereka tidak punya perisai iman. Itu seperti saudara yang duduk di gereja dengan firman, tahu firman, tetapi saudara ragu. Engkau punya perisai, engkau punya pedang roh, tetapi engkau tidak punya perisai iman. Engkau kehilangan iman karena berbagai macam tekanan dan masalah dan dosa. Ada banyak orang ke gereja, tetapi mereka sangat kelelahan. Mereka capek. Setiap hari mereka takut. Setiap hari mereka khawatir. Masalah datang tidak pernah bisa selesai. Mereka tahu firman, tetapi mereka tidak punya iman. Engkau membutuhkan perlengkapan senjata lain. Bahkan ada yang sebelum datang ke gereja, mereka bercumbu dulu di kos. Ada yang sebelum datang ke gereja, mereka bersinar dulu di kos. Mereka duduk di gereja, tapi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sebelum datang ke gereja, ada yang menang, ada yang nonton porno, ada yang pukul orang, ada yang caci maki. Mereka duduk, bahkan mereka singir nyanyi-nyanyi. Mereka main musik seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka santuy. Tanpa sadar mereka dibelenggu.
Mereka sedang bertobat. Mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk berkata tidak. Kemudian Roh Kudus membawa Rik ke sebuah tingkatan lain. Di situ ada ruangan yang cukup gelap, dan di ujung ruangan itu ada setitik cahaya. Tingkatan itu Roh Kudus berkata itu hanya bisa dicapai dengan ketaatan. Kau hanya bisa Rik, kau hanya bisa melewati tingkatan ini dengan ketaatan dan kerelaan. Ada banyak orang-orang yang jatuh di tingkatan ini. Ada banyak orang yang tidak bisa mencapai tingkatan ini. Bahkan mereka ketika di perjalanan, setengah perjalanan mereka tersandung dan mundur. Rik mulai masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Kemudian tiba-tiba sebuah perasaan yang takut mencengkeramnya. Dan Roh Kudus berkata, lawan, kau harus melanggar. Alkitab mengatakan Allah tidak memberikanmu roh ketakutan. Ingat, ketakutan itu spirit. Ketakutan itu dari setan. Ketakutan itu roh jahat yang sedang menggunakan. Kekuatan itu roh jahat yang sedang menggunakan. Itu bukan sekedar perasaan, bukan. Alkitab katakan Tuhan tidak memberikanmu roh ketakutan. Artinya roh ketakutan itu roh itu spirit, itu roh jahat. Melayani kau takut. Kau bikin dosa kan kau takut. Bagaimana saudara? Kau datang ke gereja kau takut. Tapi kau bikin dosa kau tidak takut. Ketika Rik masuk dalam ruangan itu, ketika dia dicengkram oleh ketakutan, itu adalah roh intimidasi. Jalan satu-satunya lewati jalan gelap itu, karena di ujung lorong itu ada titik, ada cahaya. Dengar baik-baik, ada banyak orang yang kehilangan panggilan karena tidak taat. Ada banyak orang yang berhenti di perjalanan karena mereka tidak rela. Mereka lebih memilih dikuasai ketakutan. Besok makan apa? Bagaimana cicilan motor? Bagaimana bayar kos? Bagaimana mama? Bagaimana papa? Bagaimana ini? Alkitab katakan, lihat burung yang tidak kerja, tapi Tuhan kasih makan. Lihat bunga bakung, bunga yang ada di pinggir jalan yang kau lihat hari ini, sebentar malam dia layu dan hangus, loyo, mati. Kalau Tuhan bisa mendandani bunga itu sedemikian cantiknya, kenapa kau masih kuat dengan pakaian yang kau pakai? Kalau kau tidak bisa beli mahal-mahal pakaian, beli cakar 10.000 tiga saja. Masuk. Burung yang tidak pernah bekerja, Tuhan kasih makan. Saya selalu melihat itu anjing saya tuh di depan rumah. Kadang saya dikasih makan satu hari, kalau kita puasa hari Jumat, dia tidak pernah mengeluh. Santai saja dia. Kalau dia lapar dia minum air. Kalau dia capek minum air, dia puasa, ikut kita puasa. Apakah Tobi mati? Tidak. Karena memang saya lupa kasih makan dia. Tapi saya tetap kasih makan dia. Tuhan tetap akan kasih makan kamu. Tuhan tetap akan pelihara kamu. Saya membandingkan dengan apa lagi saudara? Kau jangan di Patimura sana, banyak orang gila tidak kerja. Dia tidak pernah pusing dengan hidupnya. Dia tertawa. Saudara sedih, dia tertawa. Siapa yang gila sebenarnya? Kau atau dia? Kau pakai baju yang bagus, pakai sepatu yang bagus, bajunya robek-robek. Kau khawatir, dia tidak pernah khawatir. Dan dia saudara yang gila ini. Saya membandingkan dengan apa lagi? Tuhan itu terlalu baik. Saudara masih bisa bangun pagi, masih bisa makan. Saudara khawatir dengan makananmu. Kau pergi ke samping hotel Santika. Ada orang kadang 2 hari tidak makan di sana. Kau tidak punya lauk di rumah, tapi kau masih punya beras. Mereka tidak punya apa. Mereka mau mengeluh dengan siapa? Mereka mengharapkan pemberian tangan orang tua. Saudara ada gaji, masih mengeluh. Tuhan Yesus membentuk sebuah kelompok kecil dari orang-orang Galilea, orang-orang terbelakang, kelompok-kelompok yang tidak berarti, yang disebut 12 murid, yang kemudian menjadi 12 rasul. 12 murid ini memiliki karakter yang selalu membuat Yesus selalu kerepotan. Tetapi Yesus tetap memilih 12 murid ini. Ini adalah gambaran kita saudara. Orang-orang yang tidak pernah dewasa yang masih bertahan. Simon Petrus
Sebelum namanya menjadi Petrus dipanggil Simon. Simon artinya pengecut. Dia yang seharusnya menjadi seorang pemimpin, karena dia tidak pernah dewasa emosi. Dia selalu bermasalah dengan mulutnya. Dia selalu berkata-kata tanpa dia berpikir apa yang dia berkatakan. Akhirnya selalu jadi masalah. Andreas, saudara Petrus, seorang pendiam, pemalu, suka bekerja di belakang layar. Disuruh maju tidak pernah mau maju. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia mengguncang Asia. Dia mengguncang kota. Siapa saja yang cuma dua saudara selain Anda? Siapa yang pemalu dan pemalu? Tumpang tangan di rumah, supaya tidak bertahan. Kalau dia masih mau cita sedikit. Yakobus dan Yohanes, dua bersaudara. Alkitab menjuluki mereka sebagai anak petir, karena mereka orang yang arogan, mereka agresif, mereka cepat marah, mereka ambisi, dan mereka tidak bisa toleransi. Ketika Yesus pergi ke Samaria, dan orang-orang Samaria menolak Yesus dan 12 murid. Yohanes dan Yakobus marah. Guru, apakah kita harus memanggil api untuk menghanguskan kota ini? Gila, ini Yakobus dan Yohanes ini melebihi Tuhan Yesus. Yesus santai-santai, dia yang marah. Dan ketika murid-murid dan Yesus pergi ke Yerusalem, datang mamanya Yohanes dengan Yakobus. Guru, apa ibu? Apa yang kau minta dariku? Kelak nanti ketika semua sudah di surga, izinkan kedua anakku ini, Yohanes di sebelah kiri dan Yakobus di sebelah kanan. Nah, doyo, ini 10 orang, kayak kurang ajar kau. Kau mau melebihi kita semua, ribut para murid. Karena dia mau jadi pemimpin. Tapi memang dia akan jadi pemimpin. Soko guru adalah Petrus, Yohanes dan Yakobus. Alkitab dan dunia menjuluki mereka sebagai soko guru besar. Karena memang kepemimpinan ditaruh di pundak mereka. Tetapi pemimpin sesungguhnya adalah Petrus. Tetapi Yohanes dan Yakobus ingin mengambil alih semuanya. Ada tidak sebabnya? Ada, tapi mungkin tidak ada. Filipus memiliki pandangan yang sempit, negatif, selalu berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Yesus kasih makan lima orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mana bisa Tuhan? Mana bisa Tuhan? Mana bisa? Saudara ada hari ini saudara begitu? Tidak mungkin Tuhan bayar ini, tidak mungkin Tuhan. Terlalu sempit pikiranmu. Filipus orang yang seperti itu. Akhirnya dalam pikirannya yang sempit, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, salah satu karunia, satu kali untuk selama-lamanya, Roh Kudus bekerja, diberikan karunia teleportasi, hilang dia. Ternyata bisa hilang, bisa. Jangan sampai Tuhan buat kau hilang, karena kau tidak percaya dengan Tuhan. Kau bangun pagi, di mana saya ini? Bartolomeus, orang yang suka berprasangka buruk, orang mau tolong dia, dikira mau dijahati. Seringkali mau ditolong, curiga dengan orang. Jangan-jangan digosipin, jangan-jangan digosipin. Orang cuma lihat sedikit, dia bawa kode, saya dicari. Mulai lagi marah dengan orang. Biasa juga. Thomas, orangnya melankolis, sedikit depresi dan pesimis. Kalau melakukan segala sesuatu, gagal dia mau coba lagi. Akhirnya stres. Ada saudara begitu? Nyanyi vals, besok dia mau pelayanan. Asal sedikit main gitar, orang cuma ketahukan sedikit, besok dia muncul. Yakobus, anak Alfeus, dan Yudas, anak Yakobus. Alkitab tidak menceritakan siapa mereka. Mereka tidak melakukan hal-hal yang besar. Simon orang Selot. Tahu kata Selot itu sebuah kelompok pemberontak yang melawan tentara Roma. Simon orang Selot adalah teroris, tapi Tuhan tetap pilih. Ada si teroris dari desa Kaloratan. Ada yang dari Tamarora. Oh. Kau pakai gereja di sana? Yudas Iskariot, pencuri. Apakah Tuhan tahu dia suka mencuri? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu ketika dia jadi
Tuhan tahu dia akan mengambil ulang. Kenapa Tuhan pilih dia? Manajemennya pintar sekali. Saking pintar, kita selip tusuk di kantornya. Doa seperti Yesus selalu memberikan Tuhan Yesus itu sakit dan geleng-geleng Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tetap memilih mereka? Saudara harus tahu, hampir semua mereka kecuali Yudas yang gagal. 11 murid ini punya karakter dan sifat yang luar biasa yang sama. Mereka itu rela dan mereka taat. Meskipun Filipus selalu berkata tidak mungkin, tapi dia tetap ikut Tuhan. Thomas yang selalu depresi, tetap ikut Tuhan. Yesus bilang, mari kita pergi berdoa di gunung. Mungkin ada yang berdoa lagi. Tapi tetap ingin berdoa ke mereka. Ada suruh begitu, doa Jumat lagi. Ada yang datang, ada yang tidak. Yang tidak datang bertobat. Yudas. Yesus bilang, mari kita pergi ke perahu. Mereka pergi ke perahu, meskipun begitu. Tengah malam, Bapak kita di sana Tuhan di Danau Galilea. Tiba-tiba angin datang. Mengeluh. Tapi mereka punya satu karakter yang luar biasa. Mereka rela ikut Tuhan. Mereka rela tinggalkan mama bapak. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus rela meninggalkan pekerjaannya ikut Tuhan. Sampai satu waktu Petrus berkata kepada Yesus, Guru, apa yang kami dapatkan? Kami ikut kau ini. So tiga tahun kami ikut kau. Apa yang kami dapat ini? Saya tinggalkan semua pekerjaan. Saya tinggalkan mama papaku. Saya tinggalkan istriku. Petrus itu meninggal. Yang lainnya Alkitab tidak catat. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang meninggalkan ayah dan ibu, anak dan saudara, hari ini juga, masa ini juga, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Apa yang kau tinggalkan, kau akan tinggalkan. Asalkan itu untuk Tuhan. Tapi kalau kau tinggalkan Tuhan untuk pasanganmu, gigit jari kau, kasihan. Kasihan. Kalau kau tinggalkan Tuhan hanya dengan pekerjaan, kasihan kau. Hari ini kau tertawa dengan uangmu yang banyak, besok kau menangis karena kau kehilangan saudara. Hari ini kau tinggalkan Tuhan demi pasanganmu, besok pasanganmu tinggalkan kau. Nasi sudah jadi bubur. Tapi ingat, kalau kau bertobat, bubur bisa jadi bubur ayam. Artinya tidak ada yang terlambat bagi Tuhan kalau kau mau bertobat. Asalkan nasi itu jangan basi. Basi pun masih bisa dijemur jadi kerupuk nasi. Terlepas dari semua itu, murid-murid rela. Mereka yang terbelenggu dengan emosional yang tidak stabil ketika mereka ikut Tuhan. Bahkan ketika malam mereka semua meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. Mereka rela kembali untuk bertobat dan mengaku salah. Hari ini ketika kau sudah berbuat dosa, kau harus rela untuk belajar. Murid-murid rela didik, rela ditegur, rela dinasihati, dan mereka rela tobat. Dengar baik, semua kenikmatan yang hari ini sudah nikmat, kita akan membongkar kepada jurang kebinasaan. Belum terjadi, tidak apa-apa. Tunggu saja. Nanti terjadi kalau saudara tidak bertobat. Pegang perkataan. Saudara tidak bertobat, saudara akan bisa. Di dunia ini ada 3 penyesalan. Yang pertama, penyesalan satu hari. Saudara masak nasi, nasinya habis. Itu penyesalan. Satu hari. Ada penyesalan 1 bulan. Saudara bangunin rambut kemudian takeba. Itu penyesalannya 1 bulan itu. Tapi ada penyesalan seumur hidup. Saudara salah kawin. Kenapa salah kawin dengan dia? Karena engkau tidak memilih Tuhan. Itu penyesalan seumur hidup. Ayo kembali ke Tuhan. Selalu ada cara. Selalu ada cara. Untuk Tuhan. Hatiku sedih menyampaikan pesan ini. Satu pergumulan saudara itu berat. Setiap kita punya masalah, tapi Tuhan selalu punya jalan untuk menolong. Saya berdoa kasih Bapa itu mengalir atas Bapa, memenuhi. Tidak mudah, kau lewat. Tapi ada tangan Tuhan terus menolong. Hari ini kau melewati semua malam-malam yang gelap bagi jiwa. Ingat di ujung sana ada setitik terang.
yang akan menuntunmu keluar dari kegelapan. Saya lanjut. Ketika Rick Junior selesai melewati ruang gelap itu, sampai lari di tingkat yang tinggi, tapi ini belum puncak, tapi ini hampir puncak. Rick berada di suatu tempat yang sangat indah sekali, dan dia terganggu. Dia katakan, tempat apa ini, Roh Kudus? Dia melihat banyak pahlawan-pahlawan yang telah berhasil dari dasar sampai ke atas. Mereka sedang bersantai dan beristirahat sebelum mereka melanjutkan kembali peperangan itu. Roh Kudus datang kepada Rick membawa sebuah baju zirah. Pakai. Rick sudah memakai baju zirah yang begitu kuat. Tetapi ketika Roh Kudus memberikan dia baju zirah itu tidak seperti biasanya, tidak seperti baju zirah perang-perang yang lainnya. Itu hanya sebuah mantel yang kumuh, mantel yang usang, jelek dan kuno. Ketika Roh Kudus sodorkan kepada Rick, pakai ini. Rick berkata, tidak. Bagaimana saya bisa menggunakan ini? Yang kita lalu itu tombak, panah, api dan lain sebagainya. Hanya dengan mantel kain, tidak mungkin bisa menahan serangan musuh. Roh Kudus tidak memaksa. Dengar saudaraku, Roh Kudus tidak pernah memaksa saudara untuk bertobat. Tetapi Roh Kudus terus menawarkan, ayo bertobat, ayo bangkit, ayo maju. Roh Kudus mengingatkan kepada Rick, jalan yang akan kau lewati, kau harus berhati-hati karena licin dan sangat terjal. Kemudian Rick mendaki. Dia melihat dari atas banyak orang yang jatuh. Kemudian tiba-tiba Rick tersandung dan dia jatuh. Dia jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Di tempat yang sangat gelap dia jatuh dan dia berteriak, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus datang dan Roh Kudus kembali membawa mantel itu, pakai. Dan dikatakan, tidak Tuhan. Roh Kudus katakan, kalau kamu salah, pakai. Ketika Rick memakai mantel itu, mantel yang usang, kuno dan jelek itu, tiba-tiba dia langsung melayang. Dan mantel itu membawa Rick kembali ke tingkat di mana dia jatuh tadi. Rick berkata kepada Roh Kudus, mantel apa ini? Inilah baju zirah yang di kitab Efesus pasal 6. Baju zirah keadilan itu adalah baju kerendahan hati. Banyak orang jatuh di tingkat di mana mereka melawan segerombolan roh-roh kesombongan ketika mereka mulai tenang. Dan Roh Kudus katakan, pakai mantel yang usang itu. Mungkin engkau akan ditertawakan orang, mungkin engkau akan dianggap remeh, mungkin engkau akan dibilang ketinggalan zaman. Orang semua sudah pakai iPhone, kau masih pakai Samsung. Orang semua pakainya bagus dan sebagainya. Orang katakan kau kuper, tidak jadi masalah. Mantel kerendahan hati ini akan membawa kau ke puncak gunung itu. Jangan malu dengan ekonomi. Kalau orang bisa menghasilkan tipu muslihat, korupsi dan sebagainya, jangan kau malu dengan kondisi muslim. Kalau tetap gunakan mantel kerendahan hati, mantel itu akan menuntunmu ke puncak pencapaian tertinggi. Engkau akan menjadi sukses. Terus gunakan itu supaya kau tidak pernah terkalahkan. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang terus rendah hati. Dia punya segalanya, tapi dia tidak merasa. Saudara mau jadi karyawan satu merendahkan diri, bagaimana menjadi bos? Sampai selesai. Ada banyak orang yang tidak mau mendaki, menggunakan mantel itu, akhirnya mereka jatuh. Sangat disayang. Apa yang sudah saudara bangun bertahun-tahun dengan Tuhan hanya karena kesombongan sudah jatuh. Kolose pasal 3 ayat 3, 2 dan yang terakhir. Kolose pasal 3 ayat 3. Kolose pasal 3 ayat 3 kita akan baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 3, 2, 1. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Bagaimana cara tersembunyi? Ketika kamu memakai mantel kerendahan hati, hidupmu tersembunyi oleh hadirat Tuhan. Bertahun-tahun saya belajar tentang peperangan rohani. Kenapa selalu ada serangan balik? Ada celah. Orang yang dituduhi dengan kemuliaan Tuhan tidak ada serangan balik. Kenapa ada orang bisa disantet hamba Tuhan? Karena tidak rendah. Saya terus belajar dari kesalahan-kesalahan tahun-tahun lalu masuk dalam peperangan rohani. Saya belajar dari kesalahan. Lalu saya bertobat. Mari kita rendah. Mari kita rendah. Tinggalkan dosa. Rendah hati untuk bertobat. Mengaku Tuhan saya salah dan saya mau Tuhan. Kisah Rasul 20
Ayat terakhir. Kisah Rasul 20. Ayat 22, 21, 22, 23. Kita baca bergantian ayat ini. Kisah Rasul 20 ayat 21, 22, 23. Saya akan mulai ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dengar, Paulus dulu adalah orang yang ditawan oleh roh jahat, sehingga dia begitu jahat, bengis dan kejam. Dia bunuh orang-orang Kristen yang beribadah. Ketika Tuhan tangkap dia, dengan segala pengetahuan yang dia tahu, Tuhan membutakan matanya dan dia rendah hati, dia rela ditutup. Dan dia harus merasakan betapa sengsaranya menjadi batu kecil. Dan Paulus katakan di ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Paulus menjadi tawanan roh. Hari ini jika engkau ditawan oleh roh jahat, engkau butuh Roh Kudus, dan engkau butuh dimerdekakan dan menjadi tawanan roh Allah. Apa yang dilakukan orang-orang yang ditawan roh Allah? Ayat 21 dikatakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani. Ingat, orang-orang yang dipenuhi roh Allah, dia akan senantiasa bersaksi. Untuk apa? Paulus katakan supaya mereka bertobat. Kenapa mereka bertobat? Kenapa mereka perlu bertobat? Karena mereka sedang dibelenggu oleh kuasa setan. Dan kesaksian kita itu menghancurkan pekerjaan setan. Kita boleh katakan, dan ada lagunya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oh, baik pertamanya, dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Ingat, iblis dikalahkan dengan kesaksian. Saudara yang sudah bertobat tidak pernah bersaksi, kembali ditawan roh jahat kau. Iblis harus dipermalukan dengan kesaksianmu. Jangan kau cerita, tadi malam semabuk. Apa kau cerita itu tadi malam kau mabuk? Macam jago tadi mabuk. Saudara, kami minggu mabuk. Temanmu tanya, kerja apa suamimu? Oh, kerja di kantor ini. Apa aktivitasnya malam? Bideker. Atau apa mabuk? Mabuk. Coba kalau kau dapat istri atau suami yang belantuan, kerja di mana? Pasangan kau kerja di kantor ini atau punya usaha ini lah. Tapi dia juga belantuan. Betapa siadunya hadir. Kau akan bangga. Pasanganku belantuan. Pasangan apa? Mabuk. Jangan. Tapi setiap kita untuk berbebas. Roh Allah dinyatakan untuk berbebas. Alkitab berkata di dalam Injil Lukas itu, Roh Allah kepada untuk menyampaikan pembebasan kepada orang. Hari ini kau ditawan karena sakit hati. Hari ini kau ditawan karena kau sulit untuk menang. Hari ini kau ditawan oleh rasa kesepian karena kau kehilangan figur seorang papa. Mungkin kau masih punya papa, tapi papamu tidak pernah memberikan kasih kepada. Engkau kehilangan figur seorang ibu. Engkau masih punya orang tua, masih punya ibu, tapi kau tidak pernah mendapatkan kasih. Ingat kabar baik. Engkau yang miskin karena kasih sayang, ada kabar baik. Allah akan memberikan kasih dan kasih itu kepada setiap kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu datang seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau ketemu bapak, mungkin saudara sudah tidak punya bapak dari kecil, tapi saudara punya bapak di sorga dan punya kakak, saudara punya orang tua. Ketika bapak pulang, betapa senangnya anak itu. Setiap kita punya masalah kecil. Ketika bapak pulang kerja, mungkin kakak atau mama berkata, bapak mau pulang, betapa senangnya kita. Iya, ada oleh-oleh apa, bawa gorengan, bawa apa, senang karena kita punya bapak. Tapi dengan bapak yang sempurna itu,
Alkitab katakan kalau Bapamu di dunia yang jahat pun tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka ini. Ingat, engkau butuh Roh Kudus untuk bebas. Engkau butuh Roh Kudus untuk bebas. Saya akan berdoa, kita akan menyembah, dan saya akan minta beberapa dari Roh Kudus untuk masukkan. Mari semua musik, goyang sehingga naik. Tuhan mau memulihkan keluarga yang rusak. Tuhan mau memulihkan hubungan yang rusak. Tuhan mau memulihkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Tuhan mau memulihkan setiap yang rusak dari diri kita. Angkat pujian selalu ada caranya bukan caranya. Sudah bisa balik berdiri. Buka hati dan Tuhan. Doalah di tengah dada. Yang ingin memeluk dan merangkul, tangannya tergolong. Saudara, kau ada di jalan yang gelap, bahkan bagimu itu buntu. Yesus, ada setitik terang yang akan membawamu keluar. Kau tahan, kau rela untuk diajar, kau rela untuk dituntun, dan selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu ada pengampunan. Tidak ada kata terlambat. Pintu pengampunan terus terbuka bagi setiap orang yang datang. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan.
angkat tanganmu sebagai tindakan iman. Jalan yang tertutup terbuka. Apa yang kau rindukan hari ini? Apa yang kau butuh hari ini? Apa yang kau jawab hari ini? Angkat tanganmu. Maka Tuhan akan berkata, hari ini Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan di tengah-tengah kita. Yang menguruskan wajah kasih. Yang menguruskan wajah kasih. Yang
kepedihan yang kau alami, tahun-tahun yang telah hilang atas hidupku. Tetapi Tuhan membuat sebuah jalan yang baru yang tidak pernah kau ketahui. Di depanmu ada padang gurun yang Tuhan sudah ubah menjadi sebuah taman. Padang gurun menjadi mata air yang berbuah-buah dan Tuhan memuaskan hasilnya. Jangan baik-baik hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Roh Allah yang perkasa memenuhi hari bukan cuma ketika kau duduk dan berdiri gereja, kau belah. Tuhan menjumpai ketika kau tidur, jangan engkau sangkali. Tuhan berbicara di dalam mimpi. Tuhan meneguhkan, Tuhan menegur, Tuhan mengajar dan menasihat di dalam mimpi. Tuhan berbicara atas setiap orang. Serahkan jemaat itu dalam tangan. Ini waktunya Engkau sudah membebaskan mereka dan terjadi di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka untuk mengampuni. Kuatkan mereka Tuhan untuk melepaskan semua belenggu masalah. Bebaskan mereka dari ikatan-ikatan kenajisan. Bebaskan mereka dari kekhawatiran. Bebaskan mereka dari roh ketakutan. Bebaskan setiap mereka dari roh mammon. Bebaskan mereka dari cinta dunia. Buat hati mereka terus hanya terpesona kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Turun Roh Kudus, turun bersama kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk firman Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dalam firman. Puji Tuhan, haleluya. Besarnya kita akan berikan persembahan syukur kita, persembahan kita di depan. Sebelumnya saya harap semua kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengajar, mengubah kami, cara pikir, cara pandang kami akan kehidupan ini, bahkan akan Engkau Tuhan. Untuk kami senantiasa tetap terus dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kelepasan, bahkan terobosan akan terjadi. Dan sudah terjadi hari ini. Sudah kami terima terobosan, sudah kami terima kemenangan Tuhan. Melalui kebenaran-Mu Tuhan, melalui setiap kami, melalui Engkau ya Bapa di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berikan korban persembahan syukur. Tuhan memberkati persembahan anak-anak mereka menabur benih, akan terus bertumbuh, akan terus berbuah Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam pencarian pekerjaan. Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang tidak mengganggu pelayanan mereka, pekerjaan yang tidak mengganggu hubungan mereka dengan Engkau Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan buat anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu hati yang tetap setia, hati yang tetap terus tulus Tuhan untuk memberi kepada Engkau, hati yang tetap terus tulus untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami meminta Roh keberanian buat setiap kami pribadi di tempat ini, untuk kami sama-sama mewartakan kebenaran firman, mewartakan Injil-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi persembahan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sampai
terima kasih. Kita akan menjalankan kegiatan kita selama seminggu ini. Hari Senin kita tidak ada kegiatan. Hari Senin itu ada undangan KKR dari Unun yang paling terkenal. Undangan KKR MDK. KKR Youth, bukan Oma, Youth. MDK, jadi penyelenggaranya itu MDK, ketuanya itu Unun. Biasa tuh. Jangan ketuk tangan ya. Yang berapa mungkin kayak itu Pak? 6. Oke. 17.30. Itu di gereja GSJ Gibeon, Jalan Zebra. Saudara silakan hadir. Lebih bagus jangan pergi sendiri-sendiri, mau hilang nanti kamu. Pergi beramai-ramai. Ya, aku mau bukan. Dan hari Rabu Komsel tempat nanti dikoordinasi di mana sama ketua Komsel Bung Ayu, nanti sebarkan di grup. Hari Kamis, hari Jumat 2 puasa di tempat ini. Ayo puasa, ya puasa, semua puasa. Meskipun kamu tidak puasa, kami tetap puasa. Tapi kamu harus puasa kita. Hitung-hitung supaya kunci ini turun, ya kunci turun roh semakin kuat. Hari Sabtu latihan musik di tempat ini jam 7 malam. Kasih pasti dulu jam 7 terus kayak 8. Bilang jam 7 aja 8 terus. Kita akan ketemu lagi hari Minggu di tempat ini jam 5 sore. Tanggal 15 itu hari Selasa, 2 minggu lagi ulang tahun gereja kita. Yang belum store janjian silakan store ke Tina. Yang sudah store boleh store lagi kalau suka. Tidak ada masalah. Nah, bisa dikumpulkan minggu depan atau di tepat di hari Minggu, di minggu kedua. Dan persiapkan dirimu, saudara-saudara yang terlibat dalam KKR. Nanti di WMJ, singer, musik, bahkan yang lainnya. Karena semua kamu membutuhkan. Tuhan membutuhkan saudara untuk sebuah guncangan lawatan atas kota kita. Dan berdoa untuk Parigi, saya sedang berdoa minta sama Tuhan supaya ada lawatan di Parigi. Saya terus berdoa dan kamu harus sepakat kita akan tur lagi Parigi. Saya belum tahu kapan bulannya, waktunya belum tahu. Saya sedang minta dengan Tuhan kita harus menangkan saudara-saudara kita yang ada di Parigi sana. Untuk channel ada channel di sana, ada teman pelayanan di sana, tinggal menunggu waktunya kapan Tuhan suruh kita ke sana, kita akan ke sana. Tidak terlalu jauh, kita naik motor juga sampai kita ke sana. Oke, itu saja. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa olahraga, jangan lupa baca kitab, jangan lupa bertakwa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita sambil semuanya bangkit. Sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dan perancangan dan penyelamatan dalam hidup kita. Tuhan
menyertaimu dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah. Apa yang orang lain katakan kegagalan, Tuhan membuatnya berhasil atas hidupmu. Semua yang mati Tuhan hidupkan, gairah yang mati, iman yang mati Tuhan hidupkan. Ketika kau datang ke tata kasih karunia Allah, maka kau akan mendapatkan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan, aku berdoa menyerahkan jemaatmu ini ke dalam tangan-Mu. Pelihara mereka di dalam kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Tolong setiap mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Tolong keuangan mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengelola keuangan dengan tepat, dengan benar, dengan jujur. Jadikan mereka orang yang bertanggung jawab dan setia di dalam pekerjaan. Tuhan, tolong setiap masalah yang mereka lewati, mereka hadapi hari ini, Tuhan, Engkau jawaban, Engkau berikan jalan keluar atas mereka. Bapa, kami berdoa, kami minta lawatan atas kota ini. Berikan kota ini atas kami, Tuhan, sehingga kami goncang dengan lawatan-Mu. Dan di jalan-jalan kami akan melihat pemulihan di lorong-lorong, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, Tuhan, di kampus-kampus, bahkan di tempat-tempat prostitusi sekalipun, Tuhan. Lawatan-Mu turun atas mereka. Kami berdoa khusus untuk Wimanji, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lawat, Tuhan, lawat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, lembaga-lembaga adat pemerintahan, lawat mereka. Semua masyarakat pulihkan dalam nama Yesus. Acara tanggal 21 Agustus ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dananya kami perlukan, Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan berikan tim-tim yang kompak, yang solid, satu hati, satu roh, satu suara untuk memuliakan nama-Mu. Terjadi kelepasan dan satu khususnya, Tuhan, terjadi pertobatan untuk desa Wimanji. Kami berdoa, Tuhan, sepakat, Tuhan. Kami juga minta lawatan atas Parigi Mauton, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan lawat orang-orang Bali di sana, Tuhan. Lawat suku-suku di sana, masyarakat di sana, gereja-gereja di sana, Tuhan, lawat. Kami minta pertobatan atas desa Parigi, Tuhan. Turun atas orang-orang di sana. Dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu, Tuhan. Lawat, dan kami akan berangkat membawa nama dan kemuliaan-Mu atas desa, atas kecamatan Parigi, Tuhan. Dan mengucap syukur Bapa, dan kami akan mengakhiri pada ini. Terima kasih untuk pernyataan-Mu yang sempurna, terlalu baik dan sungguh amat baik, Tuhan. Bagikan, arahkan hatimu, saudara-saudara jemaat Tuhan. Terima dengan iman berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan iman untuk tetap percaya di masa-masa sulit. Tuhan menjumpai mulai hari ini dan menemukan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.